Kenapa Allah berbicara surga dan neraka? Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat dan sebagainya, kalau kemudian tidak ada imbangannya, tidak ada konsekuensinya dari hukum itu satu keputusan yang tidak logis. Karena dalam kaidah hukum itu kan setiap ada ketentuan mesti ada sanksi yang dicantumkan. Kalau tidak ada sanksi bukan hukum itu. Jadi hukum mesti diimbangi dengan sanksi. Karena hukum yang tidak diimbangi dengan sanksi itu bukan hukum. Begitu juga hukum Allah itu diimbangi dengan sanksi-sanksi. Bagi mereka yang taat ditempatkan di surga, tempat yang baik. Ini rasional sekali. Rasional. Apa gunanya kita sholat kalau kemudian kita sama saja dengan orang yang tidak sholat? Kalau kita puasa sama saja dengan orang yang tidak puasa. Tidak rasional kalau kemudian tidak ada penempatan-penempatan tertentu. Bagi mereka yang tidak taat akan ditempatkan di neraka, bagi mereka yang taat ditempatkan di surga. Ini rasional sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Quranul Karim. Kita buka halaman 474. Halaman 474 surah Ghafir ayat 61. Ketemu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha lahu fadlun 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. والسماء وصوركم فأحسن
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة من تراب ثم itu ikhfa. Jadi tanwin ketemu sa. Ada jumlahnya huruf 14 huruf. Kemudian baca ikhfa. Walladzi khalaqakum min turabin thumma ditahan cara bacanya. Kalau tidak ditahan itu menjadi idhar bacanya. Walladzi khalaqakum min turabin thumma itu idhar. Jadi ditahan. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min kita ulang. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim
Kita buka halaman 330. Ayat 101. Halaman 330 Surah Al-Anbiya ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pagi hari ini walaupun cuaca agak ekstrim karena menurut kelamaran BMKG itu ke beberapa hari ke depan memang situasinya ekstrim, hujan angin. Tapi kita karena tertanam rasa cinta kita kepada Al-Quran, lebih-lebih ini menjelang Ramadan, di mana pada bulan itu kita perbanyak membaca Al-Quran, sempatkan membaca Al-Quran, walaupun kesibukan masih tetap akan berjalan, tapi sempatkan, walaupun cak-caan sejus sehari, sempatkan hatamkan Al-Quran, karena luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan kegiatan ini tetap akan berjalan insya Allah walaupun bulan Ramadan seperti biasa. Baik Bapak. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna. Sesungguhnya orang-orang sabaqat lahum yang telah terdahulu lahum bagi mereka minna dari kami Allah, al-husna apa yang terdahulu, al-husna ketetapan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia itu lengkap dengan ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kebaikan. Kejahatan dan kebaikannya sampai kepada nasibnya kelak di surga atau di neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak serta-merta ketetapan itu kemudian menjadi realita dalam kenyataan ketika manusia itu secara faktual telah lahir, tergantung lingkungan dan tergantung bagaimana jiwanya dirangsang pada permulaan kelahiran itu. Itulah sebabnya maka kemudian Rasulullah menganjurkan ketika lahir telinga kanannya diadani, kemudian telinga yang kiri diikomati sampai dibacakan sholawat, dibacakan apa, dibuatkan acara-acara seremonial, ada selamanannya, ada bacaan-bacaan yang dikhususkan untuk sang janin, untuk si bayi. Ini tidak lain
Karena untuk merancang ketetapan Allah yang baik itu kemudian dirancang setelah lahir. Itulah pernah saya sampaikan, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, dalam keadaan suci. Wa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hanya saja setelah lahir di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi, lahir di tengah lingkungan orang-orang Nasrani, dan lahir di tengah lingkungan orang-orang Majusi, dan di lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan keimanannya yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai anak yang suci lahir. Kalau dalam teori pendidikan kan the white people ya, Pak Guru. Jadi anak yang lahir itu bagaikan kertas putih yang masih bersih. Tergantung yang punya kertas itu mau ditulis dengan tinta merah, mau ditulis dengan tinta hitam, macam-macam. Wa innama abawahu yuhawwidanihi. Jadi anak kita yang lahir tidak ada yang salah. Yang salah kata kita orang tua, lingkungan kita yang salah, mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, dan menjadi orang yang tidak berakhlak, macam-macam. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, innal ladzina sabaqat lahum minal husna. Sesungguhnya orang-orang sahabat yang telah terdahulu, artinya pada zaman azal dulu sudah ditetapkan, ini akan menjadi orang baik, ini akan masuk surga, ini akan masuk neraka, dan seterusnya. Minna, dari kami, dari sisi kami, al-husna, ketetapan yang baik. Ulaika anha mub'adun, ulaika mereka lah anha, dari neraka, mub'adun, dijauhkan. Jadi orang yang ditetapkan baik dan kemudian kebaikan yang ditetapkan oleh Allah itu direalisasikan. Dan ini memerlukan ikhtiar orang tua dan ikhtiar anak itu sendiri. Jadi walaupun manusia itu lahir dalam keadaan suci, itu masih tergantung juga pada ikhtiar orang tuanya, ikhtiar lingkungannya, kondusifnya. Oleh karenanya lebih jauh Rasulullah itu membimbing kita ketika akan mencari tempat tinggal. Sampai sejauh itu Rasulullah memberi bimbingan pada umatnya. Jadi al-jar qoblad dar. Al-jaru qoblad dar. Jadi tetangga itu dipilih dulu, baru kemudian rumahnya. Kalau rumah dulu tapi tetangga sekitarnya tidak kondusif untuk pembinaan rumah tangga, untuk pembinaan keluarganya, akan celaka kita. Kalau hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak baik. Jadi al-jar qoblad dar. Jadi saya kok pingin di sini, lihat dulu tetangganya dulu, lingkungannya seperti apa, baru kemudian kita putuskan bangun rumah di situ. Jangan kemudian bangun rumah tapi di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif untuk keimanan kita, untuk pembinaan anak-anak kita. Ini kedengarannya sepele, tapi sangat menentukan, ya kan? Sangat menentukan, menjadi rumit nanti, bisa tengkaran dengan tetangga karena lingkungan yang tidak kondusif. Sering kan terjadi begitu itu. Jadi al-jar qoblad dar, cari dulu tetangga, baru kemudian bangun rumahnya. Ad-dar itu rumah. Seperti kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat-ayat sebelumnya ini Allah berbicara tentang tempat orang-orang yang jahat, yaitu di neraka. Nah, sesudah itu diimbangi dengan pembicaraan tentang orang-orang yang baik dan tempatnya di surga. Itu kebiasaan Allah dalam Al-Quran seperti itu, menjelaskan
tentang orang kafir, kemudian tempatnya di neraka, kemudian disusul dengan menjelaskan orang yang baik-baik yang kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini Allah berbicara tentang orang-orang yang baik. Setelah sebelumnya Allah berbicara tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik yang kemudian ditemukan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang telah ditetapkan dulu orang menjadi orang baik dan kemudian direalisasikan dalam kehidupannya melalui ikhtiar yang konkret, ikhtiar yang real, yang nyata. Misalnya terlahir diadani yang kanan, yang kiri diikomati, kemudian setelah anak-anak yang menjadi beranjak usianya sudah semakin bertambah, kemudian disekolahkan TK, disekolahkan di lingkungan yang baik, kemudian disekolahkan pada tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Itu ikhtiar untuk mewujudkan ketetapan Allah yang dulu di zaman Adam. Nah, orang-orang yang baik dan kemudian direalisasikan melalui ikhtiarnya itu, mereka akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kalau yang sebelumnya kan in antum laha waridun, pada ayat 98 misalnya, innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam, sungguhnya kamu beserta apa yang kamu sembah dari selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Antum laha waridun, engkau laha ke api neraka itu, waridun akan datang di situ. Nah, pada ayat 101 itu orang yang baik-baik dan merealisasikan kebaikannya itu dengan ikhtiar yang nyata, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Mubadun, dijauhkan dari api neraka. Kenapa Allah berbicara surga dan neraka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pahala dan siksa? Ini pemikiran yang sangat logis. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat dan sebagainya, kalau kemudian tidak ada imbangannya, tidak ada konsekuensinya dari hukum itu satu keputusan yang tidak logis. Karena dalam kaidah hukum itu kan setiap ada ketentuan mesti ada sanksi yang dicantumkan. Kalau tidak ada sanksi bukan hukum itu. Jadi hukum mesti diimbangi dengan sanksi. Mesti diimbangi dengan sanksi. Karena hukum yang tidak diimbangi dengan sanksi itu bukan hukum. Begitu juga hukum Allah itu diimbangi dengan sanksi-sanksi. Bagi mereka yang taat ditempatkan di surga, tempat yang baik. Bagi mereka yang jahat dan tidak patuh pada Allah ditempatkan. Ini rasional sekali. Rasional. Apa gunanya kita sholat kalau kemudian kita sama saja dengan orang yang tidak sholat kelak pada kehidupan kita? Tidak rasional. Apa gunanya? Kalau kita sholat kemudian tetap saja sama dengan orang yang tidak sholat kelak. Kalau kita puasa sama saja dengan orang yang tidak puasa kelak. Tidak rasional kalau kemudian tidak ada penempatan-penempatan tertentu. Bagi mereka yang tidak taat akan ditempatkan di neraka, bagi mereka yang taat ditempatkan di surga. Ini rasional sekali. Rasional sekali. Semua agama-agama dimanapun, baik itu agama samawi itu Bapak, agama langit. Jadi samawi itu berasal dari kata samaun, langit. Nah, kemudian dinisbatkan, dibuat kata nisbat, kemudian menjadi agama samawi, agama langit. Kenapa disebut agama samawi? 3 agama ini agama samawi, mulai dari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Ini agama samawi. Karena pada prinsipnya sama, prinsip ajarannya sama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam prinsipnya sama, percaya kepada Tuhan Allah yang satu. Cuma belakangan dirubah-rubah.
Itu agama Samawi tiga ini, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Adapun agama-agama yang lain, agama ardi, agama bumi, yang dihasilkan oleh budaya manusia, Misalnya, nenek moyang kita dulu ketika bercocok tanam, kemudian merenung dari peristiwa cocok tanam itu, oh berarti ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Misalnya setelah padinya menguning, kemudian ada angin merusak tanaman padinya itu. Nah, di situ kemudian nenek moyang kita berpikir, oh berarti ada kemampuan di luar kemampuan manusia. Nah, cuma mereka tidak dibimbing oleh wahyu. Tidak dibimbing oleh wahyu bahwa kemampuan yang berada di luar kemampuan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Karena tidak dibimbing oleh wahyu, maka kemudian pemandangan atau pikiran yang seperti itu diwujudkan ke batu-batu besar, ke pohon-pohon besar, sehingga penyembahan animisme, dinamisme, dan sebagainya itu. Itu agama budaya. Artinya apa? Bahwa semua manusia itu mempercayai adanya satu kemampuan di luar kemampuan manusia. Islam, Allah membimbing bahwa kemampuan yang berada di luar kemampuan manusia itu wa ilahukum ilahum wahid. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Oh, dan yang berada di luar kemampuan manusia itu Allah, qul huwallahu ahad. Allah yang satu. Itu bimbingan Allah, bimbingan Al-Quran tentang pikiran manusia yang mengakui adanya kemampuan di luar kemampuan manusia. Jadi sekali lagi pembicaraan tentang surga dan neraka, pembicaraan tentang siksa dan pahala itu rasional sekali. Karena sekali lagi apa gunanya kalau kemudian kita yang sholat, kita yang taat sama dengan mereka yang tidak taat, yang tidak sholat. Itu tidak rasional. Baik. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika. La yasma'una hasisaha, mereka yang ditetapkan menjadi orang-orang baik dan kemudian dijauhkan dari neraka, la yasma'una, mereka tidak mendengar hasisaha, kepada desisnya api neraka. Jadi kepada desisnya saja tidak mendengar, apalagi terhadap gejolaknya neraka yang tidak bisa didengar dari kejauhan. Kalau orang pantai itu paham desisnya itu. Misalnya air pantai ombaknya ke tepi, kan ada desisnya itu. Dari kejauhan nggak dengar itu, jubor. Nah, orang yang dijauhkan dari neraka terhadap desisnya saja sudah tidak bisa mendengar. Tidak mendengar desisnya api neraka itu. Apalagi kemudian melihat api neraka. Lebih-lebih apalagi mereka kemudian masuk di neraka. Oh, dijauhkan oleh Allah dari api neraka karena ketaatan pada saat hidup di dunia. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar hasisaha kepada desisnya api neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum, dan mereka yang dimasukkan ke surga dan kemudian dijauhkan dari neraka itu fi mashtahat anfusuhum, di dalam apa yang mereka inginkan, anfusuhum, diri mereka, apa yang diinginkan oleh diri mereka, khalidun, yaitu kekal dalam kenikmatan, kekal dalam kenikmatan. Itu. La yajjunuhumul faza'ul akbar, la yajjunuhumul faza'ul akbar, tidak membuat susah pada mereka. La yajjunu, tidak membuat susah. Hum, kepada mereka, apa yang tidak membuat susah? Al-faza'ul akbar, kesulitan yang maha besar. Tidak ambil pusing dengan itu, karena hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditenangkan bahwa akan dimasukkan
di tempat surga dan kemudian dijauhkan dari api neraka. Jadi mereka tidak ada yang susah-susah berbicara berkaitan dengan tentang ketakutan yang maha besar itu, Al-Faza'ul Akbar. Nah, tentang Al-Faza'ul Akbar ini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwa Al-Faza'ul Akbar, ketakutan yang luar biasa besarnya itu adalah pada saat manusia dibangkitkan dari kubur dan digiring ke satu tempat yang namanya mahsyar. Di situ ketakutan yang luar biasa, kata ulama ini. Ketakutan apa? Karena di situ kita tidak tahu pasti apakah akhirnya ke tempat surga atau akhirnya ke tempat neraka. Sama-sama tidak tahu. Oleh karenanya tempat ini merupakan tempat Al-Faza'ul Akbar, tempat yang menakutkan, sangat menakutkan. Kalau dibayangkan di sebuah kitab itu keringat itu sampai keringat manusia. Bayangkan mulai dari Nabi Adam sampai akhir nanti dibangkitkan dari kuburan, digiring ke satu tempat. Nah, kita tidak usah membayangkan seperti apa ya tempatnya, tidak usah membayangkan seperti itu karena ini gaib. Yang penting keimanan kita membimbing agar supaya kita wajib percaya terhadap itu. Mahsyar, tempat berhimpun, kemudian hisab, timbangan amal, itu wajib kita mengimani. Kalau hanya beriman kepada Allah terhadap kepada yang gaib ini kita tidak beriman, tidak cukup imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya kita iman kepada Allah tapi kita tidak iman terhadap Nabi Muhammad, itu tidak cukup iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rantaian ajaran-ajaran Allah itu dijelaskan, dijabarkan oleh Nabi. Nah, antara lain jabaran penjelasan dari Nabi itu tentang hal-hal gaib seperti ini, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang mahsyar, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi merupakan satu kesatuan dari keimanan kita. La yajunumul Faza'ul Akbar, bagi mereka tidak ada yang membuat susah tentang ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang sangat besar. Antara lain ulama mengatakan Al-Faza'ul Akbar itu adalah mahsyar, tempat berkumpul ketika manusia dibangkitkan dari kuburan, kemudian malaikat Israfil nios trompet ditiup semua, bangun yang dari kuburan, kemudian digiring. Kemudian di mahsyar itulah tempat yang sangat menakutkan. Ada beberapa pendapat lain. Wa tatalaqahumul malaika wa tatalaqahum, dan menyambut kepada mereka. Siapa yang menyambut al-malaika? Malaikat. Disambut oleh malaikat. Karena ini calon yang akan diselamatkan dari api neraka, akan dijauhkan dari api neraka. Jadi malaikat setiap ketemu, selamat datang, ini selamat, kamu bersusah payah ketika hidup di dunia, ini sekarang balasannya, selamat datang. Bahkan tidak hanya sampai di sini, ketika nyawa kita dicabut juga, malaikat ada selebaran turun berganti. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu, sungguh orang-orang banyak yang berkata, orang-orang itu Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dari ucapan itu. Baca syahadat kemudian istiqomah dengan kandungan makna daripada syahadat itu. Nah, jadi iman kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat itu silih berganti, turun. Kalimatnya tatanazzalu, bukan nazala, bukan tanazzal tapi tatanazzalu.
Seperti yang sering saya sampaikan, setiap tambah huruf dalam bahasa Arab itu semakin berlipat ganda makna daripada kalimat itu. Tatanazzalu, turun silih berganti, untuk datang. Kata orang Madura, untuk datang, turun mulai, datang mulai. Pada saat kematian seseorang, tatanazzalu alaihimul malaika, turun berganti. Allah takhafu, jangan takut engkau. Wala tahzanu, jangan susah engkau. Malaikat menghibur ketika nyawa kita akan dicabut oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Beritakan, beri berita gembira kepada mereka, wahai malaikat, bil jannah, dengan surga. Kamu tempatnya sudah di surga, disiapkan oleh Allah. Tidak usah takut, tidak usah susah. Sehingga menarik nafasnya pun enteng. Menarik nafas. Tatanazzalu alal malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang mengurus engkau fil hayatid dunya, dia adalah kehidupan dunia. Ngapain di dunia masih diurus oleh Allah padahal dia sudah meninggal? Artinya anak cucunya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita beriman, bertakwa, istiqomah, macam-macam, anak cucu itu berdampak positif. Dijamin oleh Allah. Nahnu awliya'ukum, kami yang mengurus kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Artinya untuk anak cucunya. Para mufassir banyak mengartikan ini untuk anak cucu yang ditinggalkan. Untuk anak cucu. Ini dampak daripada orang tua kemudian istiqomah. Nah, anak cucunya ini mendapat keuntungan, mendapat bonus. Walaupun terkadang anak cucunya itu kurang tidak sama dengan orang tuanya. Orang tuanya patung, istiqomah, tapi anak cucunya kadang yang malet-maletan. Tapi tetap saja karena berkat orang tuanya. Berkat orang tua. Jadi beruntunglah kita punya orang tua yang kemudian istiqomah. Itu akan melahirkan atau mendapatkan dampak positif bagi anak cucunya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan terusnya. Nah, jadi berkaitan dengan ini bukan hanya nanti di alam mahsyar. Pada saat kita mati itu dicabut nyawa, malaikat itu turun menyambut. Tatanazzalu alal malaikat. Apa sambutan malaikat? Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Hadza, hari ini yaumukumul ladzi kuntum, yaitu hari kalian semua, alladzi kuntum, yang ada kalian tu'adun, dijanjikan ketika kamu hidup di dunia, kamu taat kepada Allah dan Allah menjanjikan surga. Ini sekarang tiba saatnya. Jadi malaikat nyambut. Dadah, assalamualaikum. Ini hari kamu yang ketika di dunia kamu tahu bahwa Allah akan menjamin, akan memberi pahala ini. Ya Allah. Oleh karenanya ulama-ulama tasawuf tidak menyebut hari itu ada 6. Kalau kita Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7. Ya. Kalau kita kan 7 hari, tapi ulama tasawuf hanya 5. Hari itu hanya 5. Antara lain nih, yaumul maun, hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan? Terjadinya kematian, baik terjadinya kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Itu yaumul maun. Bagi ulama-ulama tasawuf tidak perlu hari Ahad, hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Ya perlu juga sih. Tapi bagi mereka hari itu hanya 5. Jadi hari yang dijanjikan, hari kelahirannya, yaumul maun, apalagi dalam Al-Quran sudah ada. Jadi ada 5. Oleh karenanya di sini disebutkan hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Tu'adun itu yang dijanjikan. Yaumul mau'ud artinya hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya kiamat,
baik kiamat itu dalam artian kiamat kecil maupun kiamat dalam artian kiamat besar, itu rusaknya alam semesta ini. Oleh karenanya mudah-mudahan dari pertemuan ke pertemuan kajian Al-Quran kita mudah-mudahan akan membawa asar, membawa bekal pada jiwa kita untuk kemudian meningkatkan sedikit demi sedikit menjelang final usia kita. Karena bagaimana sering saya sampaikan bahwa usia kita sudah dijatah oleh Allah, tidak akan berkurang dan tidak akan lebih dari jatah itu. Tidak ada kurang dan tidak akan lebih. Karena sekali lagi lewat permohonan, lewat pengajian seperti ini, lewat penambahan ilmu seperti ini, sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yauma naqbis samaa wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazza an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu